Shalom, para sahabat setia program Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bangga kepada setiap saudara karena setiap hari setia membaca Alkitab dan juga mengikuti pembelajaran pasal demi pasal melalui pembahasan kita di dalam Bible Study ini setiap harinya. Dan hari ini kita telah tiba di dalam Mazmur 111 yang di dalam Alkitab kita diberi judul Kebajikan Allah. Sebuah pujian atas perbuatan dan atas firman atau Taurat Tuhan. Dan di sini kita belajar bahwa pemazmur bersumpah atau membuat sebuah nazar untuk memuji Tuhan di dalam jemaat atas karya penebusan Allah yang besar dan ajaib dan yang takut akan Tuhan. Mari kita saat ini mau lebih dahulu kita fokus kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita memuliakan Dia lewat pujian dan penyembahan. Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau, Allah yang memberikan kepada kami kasih-Mu dan pertolongan-Mu kepada setiap orang-orang benar yang mencari Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus yang agung dan ajaib kami telah berdoa. Amin. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia.
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Yesus yang telah menyelamatkan kami, Yesus yang menjadi pertolongan kami. Di dalam Engkau Tuhan kami menemukan kepenuhan hidup yang sepenuhnya, yang sejati. Kami bersyukur untuk Roh-Mu, untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 111 disebut sebagai Mazmur pujian atau kategori Mazmur pujian, jenis Mazmur pujian. Dan kita tahu tanda dari sebuah Mazmur pujian itu adalah selalu dimulai dengan sebuah seruan atau ajakan. Nah, di sini dimulailah dengan haleluya. Artinya pujilah Tuhan. Lalu dia mengungkapkan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi biasanya setelah ajakan, lalu ada satu deklarasi, dan kemudian deklarasi ini didasarkan kepada apa? Nah, kalau pujian selalu didasarkan kepada karya perbuatan Tuhan. Kita lihat kemudian dikatakan, besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layaklah diselidiki, agung dan semarak pekerjaannya. Perbuatannya yang ajaib telah menjadi peringatan. Tuhan pengasih dan penyayang. Jadi begitu, kalau kita melihat jenis Mazmur pujian selalu dimulai dengan pernyataan haleluya, pujilah Tuhan. Lalu kemudian sebuah deklarasi, mari kita memuji Tuhan, atau aku mau memuji Tuhan. Karena apa? Itu sebabnya puji-pujian itu adalah sebuah deklarasi tentang siapa Allah dan apa yang Dia kerjakan. Gitu, apa yang Dia kerjakan, kita deklarasikan kepada orang, kepada semua makhluk tentang siapa Allah. Jadi kalau kita lagu-lagu pujian itu biasanya cirinya itu.
kita menyatakan tentang kebesaran Allah, tentang karyanya, tentang keajaibannya, tentang kuasanya. Nah, penyembahan biasanya siapa dia? Gitu, siapa dia? Dia yang telah mengasihi, dia yang mati, dia yang memulihkan, dia yang telah mengampuni, dia yang memberikan kebaikannya dinyatakan. Itu worship biasanya adalah satu pernyataan yang intim dengan Allah. Dan kita menyatakan, siapa engkau dalam hidupku. Gitu ya. Jadi di sini Mazmur 111 juga itu menarik karena dia berpasangan dengan Mazmur 112. Jadi kalau kita baca di Mazmur 111, perlu membaca 112 juga supaya kita tahu akan koinnya. Seperti kalau mata uang itu satu sisi Mazmur 111, sisi lainnya Mazmur 112. Hal yang menarik juga dari ciri Mazmur 111 ini adalah dia memuji, kalau Mazmur 111 kebenaran Tuhan, Mazmur 112 memuji berkat-berkat dari orang yang takut akan Tuhan. Jadi kedua-duanya ini mengacu kepada ungkapan-ungkapan yang ditemukan di dalam seluruh kitab Mazmur dan kitab Amsal. Salah satu ciri yang menarik lagi dari kedua Mazmur ini dikenal sebagai Mazmur akrostik. Artinya line-line-nya itu atau baris-baris kalimatnya itu selalu dimulai dari huruf alfabet Ibrani. Huruf alfabet Ibrani. Dan itu kita tahu alfabet Ibrani kan ada 22. Jadi dimulai setelah haleluya, dimulai dengan kata bahasa Ibrani itu dimulai dengan alef. Jadi huruf pertamanya itu alef. Lalu line keduanya huruf pertamanya itu beth. Sampai yang terakhir huruf pertamanya itu adalah tov. Ya, di dalam ayatnya yang ke-10. Jadi ini yang disebut sebagai Mazmur akrostik. Mazmur 112 juga sama. Dimulai dengan line-line-nya itu atau baris-barisnya itu dimulai dengan huruf pertama alfabet dan berurutan. Ya, berurutan. Itu yang disebut dengan akrostik. Hal yang lain yang mungkin bisa menjadi satu data tambahan bahwa beberapa versi kuno dari Mazmur 112 menyatakan bahwa Mazmur ini ditulis pada zaman Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Walaupun ini tidak bisa terverifikasi secara utuh karena hanya ada beberapa manuskrip kuno yang mengatakan Mazmur 111 dan 112 ditulis pada zaman Hagai dan Zakaria. Tetapi mari kita kembali kepada isi dari Mazmur ini. Mazmur ini setelah menceritakan ajakan dan alasan tentang bersyukur dan memuji, kemudian menyampaikan karya-karya penyelamatan Tuhan. Dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7, dia menyatakan kepada orang-orang benar. Jadi menarik, Mazmur ini adalah Mazmur yang dinyanyikan secara jemaah. Nah, jadi kira-kira dia bilang, aku mau bersyukur kepada Tuhan dalam lingkungan orang-orang benar. Kunci kata orang-orang benar ini menarik. Berarti ini dilakukan bukan di tempat di mana ada orang-orang berdosa atau orang-orang belum masuk ke dalam perjanjian. Atau bukan orang Yahudi. Ini adalah kalau kita sekarang kita katakan sebagai terminologinya dinyanyikan di dalam ibadah perayaan gereja hari Minggu. Itu. Jadi ini di lingkungan orang-orang benar. Bagaimana Allah bekerja di dalam hidupnya. Lalu dia sampaikan karya keselamatan Tuhan itu. Dari ayat 2 sampai 7a. Lalu ayat 7b mulai berubah. Bait ini menekankan kepada titah-titah Tuhan. Taurat Tuhan. Yang dikatakan sebagai pemberian Allah yang menjadi pusaka bangsa Israel. Jadi kalau ada wasiat
warisan yang menjadi wasiat, pusaka yang begitu berharga bagi orang Yahudi. Tidak ada yang lain kecuali Taurat. Taurat Tuhan. Karena yang lain itu hancur. Bait suci hancur, tabut perjanjian tidak diketahui, tapi Taurat tetap ada. Dan itu terus diajarkan, digandakan, disebarkan, sehingga begitu banyak orang menyadari akan pengajaran. Kata Torah artinya pengajaran. Jadi di sini kita memuji Tuhan atas pengajaran-pengajaran firman. Beberapa segmen sebelumnya saya mengatakan bahwa ibadah orang Kristen itu sebenarnya tidak lebih dari 3 bagian besar. Yaitu pujian dan penyembahan, pengagungan lewat nyanyian, lewat ucapan syukur. Yang kedua, pemberitaan firman. Pemberitaan firman. Dan doa. Ya, dan doa. Loh Pak, biasanya kita lihat ada persembahan Pak. Ada persembahan, baik itu persembahan syukur, perpuluhan. Itu masuk sebenarnya di dalam pujian. Itu ibadah penyembahan Bapak Ibu. Jadi jangan abaikan segmen memberi. Karena kita menyembah lewat pemberian kita. Kita menyembah Tuhan lewat pemberian kita. Disebut sebagai the gift of money. Ya, persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi sebenarnya 3 ini yang menjadi unsur utama di gereja. Pujian penyembahan, pemberitaan firman, dan doa. Ya, doa kepada bangsa, kepada raja-raja, kepada orang-orang percaya, kebutuhan-kebutuhan mereka, orang terhilang. Itulah ibadah yang berkenan kepada Allah dalam perayaan. Dan di sini kita lihat hal yang sama. Ada pujian atas kebesaran Allah, lalu ada penekanan kepada pentingnya firman Tuhan. Pentingnya pengajaran firman Tuhan. Pentingnya bagaimana Tuhan akan dinyatakan lewat firman-Nya. Dan di sini pemazmur yang mengajak orang untuk menyembah Tuhan mengatakan, hargailah pusaka pemberian Tuhan yang terhebat dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu firman. Dan ini di dalam perjanjian baru juga sama. Inilah yang menjadi pusaka kita, firman. Bumi akan berlalu, langit akan berlalu, tapi tidak ada satupun firman Tuhan ini yang akan gagal. Yang akan runtuh. Semua pasti akan dikenapi. Jadi berapa berharganya firman ini bagi hidup saudara? Bahkan kita setiap hari membantu saudara untuk mempelajari firman ini. Supaya kemudian kita bisa melihat harta yang begitu mulia ini. Yang diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus yang menerangi harta ini. Dan membuat kita bisa bertumbuh. Sebab dikatakan segala titahnya itu teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Untuk dilaksanakan dengan benar dan jujur. Lalu kemudian menarik bahwa setelah itu dia berbicara tentang karya pembebasan Allah kepada bangsa Israel. Dikirimnya pembebasan kepada umatnya. Ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya, kudus dan dahsyatlah namanya. Ini berbicara mengenai pembebasan bangsa Israel di kitab Keluaran. Betapa Tuhan membebaskan orang itu atau bangsa itu dari perbudakan. Lalu kemudian menetapkan mereka karena kemudian dibebaskan. Lalu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka disunat. Disunat di sana
dan untuk memperlihatkan bagaimana mereka masuk dalam perjanjian. Demikian juga ketika Yosua menuntun bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian di Kanaan, dimulai dengan adanya sunat. Dibebaskan untuk membuat masuk dalam perjanjian, lalu setelah itu penetapan perjanjian itu ada di mana? Di firman. Hidup dengan firman. Jadi saudara-saudara, yang menarik di sini bahwa pembebasan itu terjadi di perjanjian lama, kemudian penggenapan pembebasan itu ada di perjanjian baru. Ketika Yesus yang adalah Musa yang lebih agung membebaskan kita dengan kematian, kebangkitannya, dan pengampunan dosa yang Dia sediakan kepada kita. Mazmur 111 ini sebenarnya adalah versi perjanjian lama dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Mirip penggambarannya. Tentu pengungkapannya berbeda, tetapi isinya hampir sama. Karena di situ dia berbicara mengenai iman oleh karena karya Kristus kita mendapatkan pengharapan. Lalu kemudian dia bicara mengenai pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita masih di dalam penjajahan, perbudakan dosa, Kristus telah mati kepada kita. Dan bahkan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Besarlah perbuatan kalau dalam bahasa Mazmur 111 tadi. Di sini dikatakan apa perbuatan besar Allah? Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi sekarang, kita yang telah dibebaskan, kita yang dibenarkan oleh darah-Nya, kita masuk di dalam apa di sini? Perjanjiannya. Karena perjanjian Kristus itu dimateraikan dengan darah-Nya sendiri. Sunat yang diperintahkan oleh perjanjian baru kepada kita bukan lagi sunat fisik seperti orang Israel. Tapi sunat yang dimasukkan di dalam Alkitab kita adalah di dalam Kolose 2 ayat 11. Yaitu sunat hati adalah baptisan. Kita masuk ke dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lewat baptisan kita kemudian menjadi bagian dari persekutuan Tritunggal. Apapun yang kita kerjakan di dalam perjanjian baru tidak terlepas dari karya Tritunggal itu. Sebab jikalau kita waktu masih seteru diperdamaikan, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan akan diselamatkan oleh hidup Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Inilah penggambaran yang ada di dalam Mazmur 111. Perjanjiannya. Dan kemudian untuk kita bisa masuk di dalam perjanjian itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Mempercayai Tuhan. Melakukannya. Dan kemudian kita kembali memberi pujian, penghormatan kepada Allah selama-lamanya. Bukankah itu tujuan kita diselamatkan? Bukan sekedar untuk masuk surga. Tapi tujuan kita diselamatkan adalah kita memberi kemuliaan kepada Allah. Bagaimana caranya kita memberi kemuliaan kepada Allah, Pak Markus? Ada yang mengatakan, kalau kita menjadi murid, kalau sekolah misalnya, menjadi murid terbaik, itulah kamu memuliakan Tuhan. Atau kamu memiliki talenta bermusik, lalu kamu memberikan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Atau saudara menjadi orang yang terkaya, terpandai, terkenal. Lalu kemudian bisa punya akses untuk memberitakan firman. Buat saya itu terlalu picik. Karena tidak perlu saudara jadi Kristen untuk saudara jadi orang terbaik. Banyak orang-orang yang tidak Kristen hanya karena alasan-alasan tertentu mereka bisa menjadi yang terbaik, terkaya, terhebat, terpandai.
unggul, memanfaatkan talenta-talenta mereka. Jadi apa sebenarnya yang namanya kemuliaan Tuhan itu? Kalau kita mau setia dengan makna dan tafsir Alkitab, ini yang dinyatakan. Orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang menetapkan dirinya untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Tinggal dalam ketaatan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan firman Tuhan kalau bukan Tuhan yang memampukan mereka. Firman mengatakan begini, Kolose 3:17. Dalam segala hal, lakukanlah segalanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bahasa Yunani itu memiliki arti dua. Satu, kita adalah wakil dari nama Yesus Kristus. Apapun yang kamu kerjakan, kamu mewakili nama Yesus. Tapi yang kedua, nah ini yang luar biasa. Nama itu yang kita wakili itu memampukan kita melakukan apa yang kita sedang kerjakan. Misalnya kita bikin kue, kita bilang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti saya merepresentasi Yesus di dalam produk kue yang saya buat ini. Apakah nama Tuhan dimuliakan dari produk itu? Berarti harusnya unggul. Yang kedua, Tuhan memampukan saya untuk memiliki kreativitas, menghasilkan yang terbaik. Saudara, ini terjadi hal yang praktis. Terjadi di masa reformasi. Kalau kita mau mengatakan, siapa penghasil atau produser coklat di dunia yang terbaik? Mungkin salah satunya adalah Swiss. Pertanyaannya, apakah mereka punya perkebunan coklat? Enggak. Datangnya dari Asia, dari Indonesia, dari Afrika, dari Amerika Latin. Tidak ada resources mereka perkebunan coklat. Tapi kenapa bisa yang terbaik? Karena mereka adalah orang bangsa yang mengalami jamahan reformasi Injil pada abad ke-16. Jerman, Perancis Selatan, Geneva. Apa yang mereka kerjakan? Mereka selalu mengatakan begini, kami mewakili Kristus di dunia ini untuk produk yang kami hasilkan. Dan Tuhan memampukan mereka untuk membuat yang terbaik. Jadi jangan mengatakan, aduh nggak ada bahannya, nggak ada apa. Mereka nggak punya. Yang kedua, jam tangan terbaik. Sebelum ada jam tangan baterai, jam tangan manual. Siapa yang bisa menghasilkan arloji yang terbaik di dunia? Swiss. Kenapa? Mereka melakukan semua itu dengan satu dasar. Karena firman yang kami hidupi. Karena Yesus yang kami sembah. Kami melakukan semua ini. Dan Tuhan memampukan mereka melakukannya. Produser mobil yang terbaik dan aman, nyaman, salah satunya adalah Mercedes-Benz. Dari mana mereka punya ide-ide seperti ini? Sederhana. Karena mereka mengalami perubahan oleh karena diselamatkan. Dan firman itu mempengaruhi cara pandang, mempengaruhi cara hidup, mempengaruhi cara mereka bekerja. Dan produk yang mereka hasilkan sungguh memuliakan Tuhan. Walaupun produk-produk itu pertamanya adalah kerajinan rumah tangga. Tapi karena Tuhan
yang memampukan mereka. Produk itu menjadi produk yang begitu dipakai oleh semua orang-orang terhormat. Saudara-saudara, kita kembali lagi ke sini bahwa Mazmur ini mengingatkan akan karya, perkataan, titah-titah Tuhan yang membebaskan bangsa Israel. Dan hal yang sama dengan kita, bahwa karya dan firman dari Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ini merupakan sebuah deklarasi kasih dan kuasa ilahi. Hari ini dengan mempelajari Mazmur 111 ini, kita bersyukur untuk firman kasih dan titah Tuhan. Dan mari kita bawa dalam perjanjian baru, di mana berita keagungan Tuhan itu diwujudkan di dalam berita Injil. Yesus, Allah yang menjadi manusia, diam di antara kita, telah mati di kayu salib seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan memberikan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mau percaya. Marilah kita terus mengumandangkan berita ini. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, inilah berita yang paling penting yang harus kami sampaikan. Jadi ternyata berita itu bukanlah berita tentang pengembangan diri, kesuksesan. Bukan. Tapi Yesus yang telah disalib, mati, bangkit, dan akan datang untuk kedua kalinya. Yesus yang sanggup mengalahkan maut dan memberikan hidup yang kekal. Biarkanlah berita ini yang sudah dipercayakan kepada kita, misteri Injil, hal yang dulunya masih bayang-bayang, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, itu bayang-bayang, yang penggenapannya di dalam perjanjian baru. Musa itu membebaskan, adalah seorang pembebas, tapi ada Musa yang lebih agung, yaitu Kristus, yang melakukan pembebasan yang paripurna, yang utuh, sempurna, dan tidak lagi ada yang bisa menambahkannya. Kebangkitannya telah memberikan semua orang pengharapan, bukan hanya sekarang, tapi sampai kepada kekekalan. Satu pengharapan yang tidak bisa dihancurkan, dicuri, dibinasakan oleh si jahat sekalipun. Wah, sungguh satu pemberian yang agung. Oleh karena itu, sewaktu kita memuji Tuhan dalam Mazmur 111 ini, kiranya kita melihat bahwa kebajikan Tuhan itu bukan sekedar terbatas kepada, oh dia sudah menyembuhkan saya, dia memberikan saya kehidupan yang layak, yang nyaman, yang baik. Dia memperlengkapi saya dengan fasilitas-fasilitas yang baik. Bukan cuma itu. Lebih dari itu, kebajikan Tuhan itu dinyatakan di dalam karya Kristus. Dan karya itu sudah selesai, tapi sekarang kita dipercayakan untuk memberitakan itu kepada semua makhluk. Sehingga amanat agung Yesus Kristus itu bisa kita tuntaskan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami berdoa, kiranya pembelajaran kami tentang kebajikan Tuhan ini menuntun kami untuk bersyukur atas karya Kristus dan firman perkataan yang menjadi kehidupan bagi kami. Tolonglah kami untuk tinggal dan taat memelihara firman ini dan tinggal di dalam kasih Kristus selama-lamanya. Dan nama-Mu yang akan dipermuliakan. Tolong kami menuntaskan amanat agung Kristus untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Kami pergi, kami membaptis,
Kami mengajar mereka untuk taat melakukan firman Tuhan. Dan kiranya setiap kami yang menerima firman hari ini dikuatkan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Shalom.